Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-akhirul ayat. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib ingin menyampaikan wasiat kepada seluruh jamaah dan diri khatib pribadi. Wasiat itu tiada lain adalah wasiat takwa, mengingatkan dan menyeru kepada kita semua agar komitmen dalam menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Apabila kita komitmen berpegang teguh dalam prinsip ini, maka insya Allah kita termasuk manusia-manusia yang akan meraih keselamatan serta kebahagiaan hidup di dunia dan nanti di akhirat. Sidang Jumat rahimakumullah. Kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu ada satu peristiwa besar yang dialami oleh manusia, yakni kelahiran manusia mulia, manusia pilihan Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dipilih oleh Allah, diutus ke muka bumi ini untuk mengemban misi yang harus dilaksanakan sebagai titah dan perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Rasulullah maka wajib hukumnya mensuri tauladani, mencontoh apa yang menjadi tugas dan amanah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu emban. Sebagaimana tadi dalam muqaddimah, saya menyitir firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam ayat itu Allah ingin menegaskan bahwa sungguh ada suri tauladan terbaik bagi kalian dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain Allah menggambarkan sosok Nabi Muhammad itu adalah memiliki budi pekerti yang agung. Wa inna la'ala khulqin azim. Sidang Jumat rahimakumullah. Minimal ada 3 misi yang Rasulullah emban sebagai utusan Allah. Yang pertama adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amanah yang diemban oleh Rasulullah itu adalah menjadi arsalnaka rahmatan lil alamin, pemberi rahmat,
pemberi kebaikan bagi seluruh alam. Ini artinya sebagai umat Nabi Muhammad, kita pun harus mampu mengambil sisi-sisi itu sebagai manusia yang memberikan kebaikan bagi manusia, bagi alam sekitar ini. Pantang haram hukumnya orang Islam itu memberikan kezaliman, memberikan kemudaratan bagi alam dan sekitarnya. Justru sebaliknya umat Islam ini harus memberikan kebaikan, memberikan contoh yang terbaik bagi manusia yang lain untuk memberikan kebaikan kepada manusia-manusia di mana kita berada. Yang kedua, misi yang diemban oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah innama bu'istu litamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana ciri akhlak umat Rasulullah? Dalam Al-Quran Allah jelaskan Muhammadur Rasulullah, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasulullah itu adalah yang pertama asyiddau 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Makna asyiddau 'alal kufar itu adalah kita harus memiliki komitmen dan prinsip tauhid dan akidah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apa tauhid kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tidak boleh umat Islam itu memiliki pemikiran bahwa seluruh agama itu baik dan benar. Karena sesungguhnya prinsip tauhid itu adalah yang baik dan benar itu adalah agama Islam. Ini tauhidullah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah agama Islam. Bahkan kata Allah menegaskan kembali, wa may yabtaghi ghayra Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa orang yang memeluk agama selain agama Islam, maka agamanya itu ditolak, dan di akhirat mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi prinsip kita adalah qul huwallahu ahad. Katakanlah hiya Allah ahad, itulah tunggal. Lalu yang kedua, ciri umat Nabi Muhammad itu adalah ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara kita. Umat Islam adalah satu saudara, walaupun berbeda paham dan golongan, tapi Islam itu adalah saudara. Biarkan kita berbeda paham fikih, walaupun kita berbeda bendera partai, walaupun kita berbeda murabbi'nya, tapi ingat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah, Al-Quran kitabullah, dan itu prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apabila ada umat Islam yang mengatakan ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, itu adalah dia telah kufur terhadap yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu ciri umat Nabi Muhammad yang lainnya itu adalah ruka'an sujada. Umat Nabi Muhammad itu memiliki ciri adalah yang senantiasa ruku dan sujud. Orang yang taat kepada Allah. Makna ruku dan sujud, para alim ulama mentafsirkan, di samping dia taat kepada Allah, dia pun ruku, sujud. Artinya adalah
dia senantiasa menghargai, menghormati satu sama lain. Apal konteks ruhama bainahum, kita tidak boleh saling menyalahkan, apalagi tidak boleh saling mengkafirkan umat Islam satu dengan umat Islam yang lain. Sidang Jumat rahimakumullah. Lalu misi Nabi Muhammad selanjutnya itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Umat Islam itu bagaikan lebah. Kalau kita perhatikan dengan seksama, karakteristik lebah itu adalah, pertama, dia selalu makan makanan yang baik. Apa itu? Madu. Jadi umat Islam itu harus memiliki karakteristik makan dan minum sesuatu yang baik, halalan thayyiban. Haram hukumnya umat Islam itu memakan makanan dan minuman yang haram. Yang kedua, karakteristik lebah itu adalah dia akan hinggap dimanapun dia berada, tidak akan pernah merusak di mana tempat dia tinggal. Umat Islam itu tidak boleh membuat keonaran. Umat Islam itu tidak boleh merugikan orang lain. Umat Islam itu tidak boleh membuat masalah, merugikan banyak orang. Justru sebaliknya umat Islam itu adalah menebarkan kebaikan, cinta dan kasih sayang. Lalu ciri lebah yang berikutnya itu adalah lebah tidak boleh diganggu. Tapi sekali ada orang yang mengganggu lebah, kemanapun orang itu lari, maka akan dikejar. Artinya umat Islam itu adalah cinta dan damai. Tapi umat Islam tidak boleh diganggu, apalagi tauhidnya. Ada Al-Quran yang dibakar. Ada manusia yang membuat karikatur Nabi Muhammad dan melecehkan. Maka wajib hukumnya umat Islam itu harus marah. Karena itu telah melecehkan kitab kita, telah melecehkan pemimpin kita. Apabila kita diam saja, ada orang yang membakar Al-Quran, apalagi kita mengatakan itu hal yang tidak ada masalah, berarti tauhid kita perlu kita benahi, iman kita harus kita kuatkan. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir yang ingin sampaikan dalam khutbah ini. Kata Allah dalam Al-Quran, kita ini dianjurkan untuk membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kita disunnahkan, dianjurkan untuk senantiasa membaca sholawat. Kenapa? Sholawat itu adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kenapa kita cinta kepada Rasulullah? Karena Rasulullah sepanjang hidupnya berkorban untuk diri kita. Ingat sebuah kisah dalam sirah Rasulullah itu dalam satu kumpulan dengan para sahabatnya mengatakan, wahai sahabat, siapakah yang aku rindukan? Siapakah yang aku cintai? Para sahabat menjawab, kami ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, bukan. Kalian adalah umat, kalian adalah sahabatku. Yang aku cintai, yang aku rindukan adalah umatku akhir zaman, yang tidak pernah mendengar suaraku, yang tidak pernah berjumpa dengan diriku, namun dia cinta kepadaku, rindu kepadaku. Itulah sesungguhnya umat-umatku yang aku rindukan. Ya Masya Allah, tabarakallah, kita ini manusia akhir zaman yang dirindukan oleh Rasulullah. Bagaimana agar Rasulullah cinta dan rindu kepada kita? Maka perbanyak membaca sholawat. Yang terakhir, sebagai bukti Rasulullah cinta kepada kita, ketika Rasulullah dalam akhir hidupnya menjelang sakaratul maut, Rasulullah itu mengatakan kepada malaikat Jibril,
Malaikat Jibril, apa hakku yang Allah berikan kepadaku? Malaikat Jibril mengatakan, fasilitas mewah yang akan Allah berikan pada Muhammad. Tapi Rasulullah bukan itu yang diminta. Rasul mengatakan, sebagian riwayat mengatakan, Rasulullah, ummati. Bagaimana umatku? Bagaimana umatku? Ya malaikat Jibril, betapa pedihnya sakaratul maut ini. Maka aku mohon kepada Allah agar kiranya sakaratul maut umatku itu ditimpakan saja kepada, biarkanlah aku yang menanggung sakitnya sakaratul maut. Janganlah umatku merasakan sakitnya sakaratul maut ini. Betapa luar biasanya cinta Rasulullah kepada kita. Lalu, apakah kita masih tidak mencintai Rasulullah? Manusia agung, manusia mulia itu. Tentu kita mencintai dan merindukan Rasulullah. Bagi kita yang diberikan rezeki dan peluang oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, kita melaksanakan sholat di Raudhah, di samping kiri ada makam Rasulullah. Maka percayalah, bagi kita yang melaksanakan umrah dan haji, sholat di Raudhah, maka lenangan derai air mata kita tidak akan pernah terbendung, karena di samping kiri kita ada jasad manusia mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja Jumat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan kebaikan. Semoga Allah menjaga iman kita dan Rasulullah mencintai diri kita. Amin. Barakallahu fi'anil azim wa nafa'in wa iyyakum bima fihi ayat wa zikril hakim wa taqabbalu minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwa faqad fazal muttaqin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karim wa 'azimi sultan. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahi wa lakum.